dari bukunya R. Paul Stevens, yaitu Down to Earth Spirituality. Nanti pada kali berikutnya kita sudah ganti buku. Jadi kali berikutnya kita pakai buku Everyday Theology dari Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser itu siapa ya? Dia itu seorang dosen teologi sistematika, juga dosen filsafat dan hermeneutika. Dia orang evangelical, ya, orang reform juga. Van Hooser itu tulis buku yang mungkin lebih akrab sama kita itu adalah Is There a Meaning in This Text? Lalu kemudian buku yang saya akan pakai bukan buku itu ya, karena itu lebih spesifik buat anak-anak kuliah teologi. Jadi saya pakai buku yang Van Hooser itu sebetulnya hanya tulis bab awal sama akhir aja. Jadi dia itu editornya, ya. Van Hooser itu editor dari buku Everyday Theology yang dia tulis bersama murid-muridnya. Ya, jadi itu buku yang dia tulis bersama banyak orang yang lain. Ya, tapi hari ini kita akan menyelesaikan dulu buku Down to Earth Spirituality dari si R. Paul Stevens ya. Sebelumnya kita akan baca dulu dua bagian Alkitab, saya udah tulis di sana. Yaitu pertama dari Kejadian pasal ke-48 ayat 1 sampai 22, lalu 49 kita akan baca ayat 29 sampai 33 ya. 48 1 sampai kedua-dua ini saya akan baca bagian yang ganjilnya, saudara baca bagian yang genapnya ya. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit, lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan, di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak aku sangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Sesudah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya mereka kepadanya. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye.
Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi dia akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu." Punggung gunungnya itu Sikem ya, jadi sebetulnya itu Simeon dan Lewi yang merebutnya, dan Yakub itu juga nggak setuju itu hari, tapi ya memang akhirnya itu menjadi milik Yakub yang kemudian dia limpahkan, dia wariskan kepada si keturunan Yusuf ya, yaitu Efraim dan Manasye. Oke, lalu 49 ayat 29 sampai 33 saya akan bacakan bagian yang ganjil lagi buat saudara sekalian. "Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, 'Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu.'" Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami memohonkan penyertaan-Mu, kiranya Engkau mengirimkan Roh-Mu, sehingga di antara kami boleh berdiam segala kepenuhan kebenaran-Mu, sehingga kami ini boleh dikuatkan, diteguhkan oleh janji-Mu, sehingga kami ini boleh menjalani hidup kami dengan mata terbuka sebelum mata kami tertutup di dalam kematian, sehingga kami ini boleh menjalaninya dengan berani, karena hanya inilah yang kami miliki, dan ketika kami menjalaninya dengan berani, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan, kami boleh tidak digoncangkan ataupun digoda oleh segala apa yang ditawarkan oleh dunia ini yang menyedihkan sebetulnya, yang tidak mampu untuk memuaskan hasrat jiwa kami yang terdalam, karena setiap kami diciptakan untuk dipuaskan oleh Tuhan sendiri, Tuhan yang memberi hidup kepada kami, dan Tuhan yang juga menetapkan batas akhir dari hidup setiap kami. Kami menyerahkan pertemuan kali ini kiranya melalui penyertaan-Mu, apa yang dikatakan, apa yang didiskusikan boleh menjadi cara-Mu sendiri, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sepenuhnya bagi Tuhan yang sudah membeli kami, Tuhan yang sudah memberi diri sepenuhnya bagi kami. Kiranya kami juga boleh belajar hari demi hari untuk memberi diri kami, melepaskan apa yang bukan menjadi milik kami, tapi hanyalah sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kembali kami persembahkan kepada pemilik daripada segala yang ada, yang menghuni dunia ini, yang menjadikan segala yang indah, segala yang bermakna, segala yang baik, dan segala yang adil dan benar di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu sendiri dipermuliakan melalui acara yang kami adakan dalam beberapa jam ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, orang-orang di zaman kita ini nggak suka ngomong mengenai mati ya. Ini sesuatu yang seperti orang-orang di zaman Victoria itu nggak suka ngomong mengenai seks. Kalau orang-orang di zaman kita ini mungkin bukan kita juga sih. Karena kita orang timur katanya, kita punya adat timur ya. Misalnya itu makan di MRT dan segala macam. Toh karena kita orang timur ya. Tapi anyway, kita ini orang timur seringkali kan juga tidak sevulgar dalam tanda kutip orang barat dalam membicarakan seks. Tetapi yang pasti baik kita orang timur maupun orang barat pada zaman ini tidak suka membicarakan kematian.
Ya, kita mentabukannya seperti orang-orang Victoria mentabukan bicara mengenai seks, kita mentabukan bicara mengenai mati. Saya pernah menjadi seorang yang mengampu pelajaran Christian worldview di sebuah sekolah internasional, lalu kemudian di sana ada komplain yang disampaikan kepada saya dari orang tua murid. Mereka bilang, "Pak, pelajarannya itu bikin anak saya nggak bisa tidur, lalu diteror oleh pikiran yang mungkin dia belum waktunya memikirkan." Apa itu? Kematian. Soalnya Bapak di kelas itu dari depan sudah ngomong, kita ini calon bangkai. Suatu hari kita akan mati dimakan cacing. Pikirkan hidupmu dari situ. Lalu saya dapat komplain, katanya menteror anak-anak dengan kematian, belum waktunya. Tapi saya kira saya punya alasan yang cukup waras, yang cukup rasional, yaitu tidak ada orang itu yang terlalu muda untuk mati. Ya, sejak di dalam kandungan pun, sejak kita masih semuda zigot, kita itu sudah cukup tua untuk mati. Apalagi kalau sudah umur 16, ya pasti sudah lebih dekat ke liang kubur 16 tahun daripada waktu masih zigot dalam rahim ibu. Ya, so kematian itu sebetulnya ya memang tidak jauh-jauh dari hidup kita. Anehnya memang orang-orang modern ini menolak membicarakannya. Itu adalah sesuatu kata-kata kotor yang kita tidak mau mencemari perkumpulan orang-orang sopan dan orang-orang yang positif dan baik. Ya, kamu ada gangguan jiwa apa kok sering bicara mati, semacam itu. Ya, tetapi saya kira kita sebagai orang-orang Kristen tentu punya cara pandang yang sangat berbeda dengan orang-orang dunia ini, dan kita itu punya alasan, soalnya kita punya alasan, kita punya modal untuk membicarakan kematian dengan terbuka, dengan waras. Ya, seperti saya kira adalah baik. Walaupun mungkin porsinya agak kelebihan di zaman kita itu membicarakan seks secara terbuka, ya, kepada anak-anak, kepada anak-anak remaja di antara kita. Saya kira itu adalah hal yang baik, walaupun memang agak boundary kepada ekses, ya, kalau di dalam masyarakat Barat. Tetapi setidaknya kita melihat banyak hal yang baik itu bisa terjadi ketika kita membicarakan seks secara terbuka. Demikian saya kira banyak hal akan baik dapat terjadi kalau kita membicarakan kematian secara terbuka, ya. Kita tidak membicarakannya secara tabu gitu, ya. Jadi kita membicarakan kematian secara terbuka saja. Kita mempertanyakan, kita mengutarakan ketakutan kita, kebingungan kita. Kita tidak buru-buru memadamkannya dengan ucapan-ucapan semacam, tapi mati itu kan keuntungan, ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maksudmu apa? Maksudku adalah ya sudah, nggak usah dibahas lagi gitu, ya, karena mati toh keuntungan. Oke, good. Masih sudah sedikit lebih baik, tapi masih kurang baik saya kira, ya. Kita harus membahasnya dengan berani. Sama seperti orang-orang kadang-kadang itu mengatakan seks itu indah, sesuatu yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya tutup mulutmu. Sudah, kita nggak usah bicarakan itu lagi, mukaku sudah merah, semacam gitu, ya. Jadi kita juga kadang-kadang mengatakan hal demikian mengenai kematian, bukan? Mati itu baik, masuk surga, kita akan diubahkan, mengenakan tubuh kebangkitan, dan seterusnya. Maksudnya, tutup mulutmu. Saya takut mendengarnya, semacam itu, ya. Maka kita buru-buru menghibur diri dengan Yesus menemani kita akan dibangkitkan, lalu hidup setelah mati itu dijauhkan dari cacing-cacing, tapi didekatkan dengan segala hal yang kita inginkan di bumi. Misalnya Rolls Royce berlapis emas, ya. Pesta tidak habis-habis dengan segala pelayan yang tidak pernah menjadi buruk rupa karena tua, dan seterusnya. Dan segala keinginan hati kita yang di bumi tak dapat kita miliki, kita lempar ke surga. Semacam sehat terus, kaya raya, dan seterusnya, dihormati, dipuaskan hatinya, dan seterusnya. Tapi saya kira itu adalah jalan pengecut yang kita sebagai orang Kristen tidak acceptable untuk menjalaninya. George Santayana, seorang filsuf sekuler tentu saja, mengatakan tidak ada obat bagi kelahiran dan juga tidak ada obat
bagi kematian selain ini? Menikmati masa di antara dua hal itu. Kalau kamu sudah lahir, kamu kena penyakit yang gak ada obatnya. Apa penyakitnya? Penyakitnya namanya kehidupan. Kamu sudah lahir soalnya. Gak ada obatnya, gak ada obat kamu minum terus kamu masuk lagi dalam rahim ibumu, gak ada, ibumu juga gak mau gitu ya. Saya ingat waktu istri saya itu hamil sudah usia ke-6 kalau salah ya, ke-7 ya, dia bilang, aduh cepatlah lahir, kenapa? Sudah sesek, dia bilang. Sudah sesek, udah penuh banget gitu, sesek, gue cepat-cepat keluarin gitu ya. Sudah gak welcome di dalam perutku, sesek ya. Jadi mama pun gak mau terima kita lagi ya, dalam kandungan masih terimalah, di rumah masih terimalah dalam pelukan, tapi dalam kandungan sudah gak terima, kamu sudah kegendutan semacam gitu ya. Jadi kamu nggak bisa minum obat lalu balik ke kandungan mama, walaupun ya Sigmund Freud mengatakan bahwa setiap kita ini rindu untuk kembali ke kandungan mama ya. Makanya kalau lagi sedih, lagi discouraged itu seringkali kita pasang gestur kayak bayi dalam kandungan gitu ya. Fetal position ya, semacam itu. Tapi nggak ada obatnya, kata Santayana. Sudah kamu lahir, kamu lahir. Sudah kamu lahir, kamu tinggal tunggu diterima lagi dalam rahim bumi. Bukan rahim ibu, tapi rahim bumi. Kamu akan mati dan itu juga nggak ada obatnya. Sudah mati, sudah semuanya berbeda. Ya. So, pada masa antara apa yang dapat kita lakukan, kata Santayana, cuman ada satu hal yang memang tidak good enough, tapi ya cuman itu yang kita bisa punya. Ya, hanya itu yang kita bisa lakukan dengan penyakit yang namanya hidup dan hidup yang terbatas dan akan mati. Yaitu ini, nikmati saja. Nikmati hari ini. Ya, nikmati hari ini. Saya pernah menonton satu video kuliah di deliver sama seorang yang sudah cukup tua, seorang senior sekali dalam sastra Inggris ya, orang Amerika, dia sastrawan Amerika yang sangat populer, Kurt Vonnegut. Dia mengakhiri kuliahnya dengan mengatakan ini, setiap kamu, apa kamu punya seorang dosen, seorang guru, seorang apalah figur ayah mungkin, yang membuat kamu itu sedikit lebih bangga, lebih bersyukur bahwa kamu itu hidup? Ada nggak? Ada nggak guru kamu yang membuat kamu itu lebih menghargai hidup? Seperti apapun hidupmu, ya, kamu lebih bersyukur, lebih menghargai itu. Dia bilang, udah ya, bayangkan, pikirkan siapa, pilih-pilih, udah. Lalu sudah gitu dia bilang, coba sharing sama sebelahnya, dia bilang. Sharing sama sebelah kamu. Katakan nama orang itu. Ya, orang yang nggak dikenal. Seringkali ya, nama guruku di kampung sana, di whatever lah, belusukan di kepulauan mana yang gak diketahui lah mungkin ya. Tapi orang itu menginspirasi aku sehingga aku bersyukur aku hidup dan belum mati. So, kata Vonnegut, kemudian dia mengakhiri dengan frase yang menjadi mantra dia yang sangat terkenal ya. Apa dia bilang? Jika itu tidak nice ya, if it is not nice, I don't know what is. Dia bilang, kalau hal itu tidak menyenangkan, aku nggak ngerti lagi apa yang menyenangkan, dia bilang. Yaitu apa? Yaitu kamu bersyukur kamu hidup. Yaitu kamu punya orang-orang yang membuat kamu lebih bersyukur dan menghormati hidup. Karena hanya itu yang kita punya. Dan kita punya dalam jumlah terbatas. Setiap kalender kita sobek, sudah, itu nggak balik lagi. Ya, so, Santayana. Tetapi kita tahu yang lebih baik. Kenapa? Karena kita itu mengetahui kematian sudah dimatikan. Walaupun kita barangkali masih samar-samar memahami apa artinya, ya, tapi kita tahu itu kematian sudah dimatikan oleh Yesus. Apa artinya buat kita? J.I. Packer mengatakan orang yang siap untuk mati, dia juga siap untuk hidup. Ya, jadi orang itu artinya tidak siap untuk hidup kalau dia tidak siap untuk mati.
Kalau orang hanya mengerti bagaimana dia punya rencana menjalani 1 jam ke depan, 1 tahun ke depan, tapi dia nggak punya rencana, dia nggak punya sikap yang tetap untuk menghadapi mati, dia hanya deny, hanya itu saja, dia punya strategi denial of death, maka orang semacam itu tidak pernah benar-benar menghidupi hidup. Ya, orang itu tidak akan pernah benar-benar dapat menghisap segala tulang sumsum dari kehidupan itu sendiri kalau dia masih menyangkali kematian. Nah, di dalam cerita yang kita baca ya, di dalam cerita hidup Yakub, dalam sepanjang buku yang kita bahas itu membahas mengenai hidup Yakub ya, dari lahir sampai mati. Kita membaca ada banyak kematian ya. Salah satu turning point hidupnya Yakub adalah Ishak hampir mati. Lalu kemudian Ishak benar-benar mati. Ishak hampir mati bikin dia berantem sama Koko. Ishak benar-benar mati bikin dia damai sama Koko. Ishak hampir mati bikin dia, momen itu dia rampas hak kesulungan Kokonya kan. Lalu Kokonya bilang, gue matiin lo. Habis papa mati, kita berduka. Gak lama kita berduka. Sudah gitu gak ada urusan lagi. Lo gue matiin. Tapi itu gak pernah terjadi. Karena pada akhir ceritanya ketika benar-benar ayahnya mati, apa yang terjadi? Yakub dan Esau sama-sama pergi menguburkan ayah, lalu berpisah dengan damai. Ya, itu yang sungguh-sungguh terjadi. So, kematian Ishak. Selain itu ada kematian siapa lagi? Ada kematian Rahel, ada kematian Deborah, pengasuh Rahel. Ya, ini menarik juga. Kenapa? Karena Deborah itu hanyalah inang daripada Rahel. Jadi itu dia adalah semacam ini ya, babysitter yang kebawa sampai tua gitu ya. Dan Deborah itu mati, rupanya dibawa sama Rahel sampai meninggalkan rumah Laban ya. Rupanya Laban itu tidak hanya memberikan itu Bilha dan Zilpa, tapi juga Deborah, inang tua yang mengasuh Rahel sejak bayi. Dia mati juga, Rahel mati juga, lalu terakhir Yakub sendiri mati juga. Ada banyak kematian-kematian yang dalam cerita ini punya fungsi yang penting yang nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu kembali kepada pemahaman kita mengenai kematian kita sendiri ya. Kematian itu sesuatu yang misterius karena kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada kita. Apakah kita akan sendirian menghadapi kematian itu? Ataukah ada suara yang ramah yang memanggil kita, atau ada wajah-wajah yang ramah, konon orang yang mau mati itu dijemput sama siapalah, dia punya encek, ya, dia punya papa lah, dia punya engkong lah, dia punya apalah, temen lah, atau istri atau suami yang sudah meninggal duluan ya. Ataukah dia akan menjalani sendirian? Apakah dia akan mati dengan lega karena dia sudah menyelesaikan tugasnya di bumi? Ataukah dia akan mati dengan penasaran karena masih banyak PR belum kelar gitu ya. Lalu ketika dia sudah mati, apakah dia meninggalkan legacy yang berarti? Ataukah dia just menghadirkan ucapan syukur, mampus juga tuh orang akhirnya. Atau dia meninggalkan legacy di mana orang-orang akhirnya bersyukur bahwa pernah ada orang semacam itu. Ya, sehingga kemudian kita dapat mengatakan, if this is not nice, I don't know what is. Menjadi khawatir akan kematian kita, menjadi khawatir khususnya apakah kita akan meninggalkan legacy yang baik, itu punya nama lain. Nama aliasnya adalah krisis tengah waktu ya, krisis paruh baya. Orang bilang itu ada puber kedua lah, ada apalah midlife crisis dan segala macam. Nah, sebetulnya midlife crisis itu adalah spiritual crisis. Kenapa? Karena waktu Anda midlife, Anda mendadak terbangun bahwa hidup ini ternyata gak selama-lamanya. Ya, saya ingat ada satu lagu ya, judulnya itu adalah When We Were Young, kalau tidak salah ya. Jadi kira-kira syairnya itu adalah bicara hari-hari itu ya, kita itu bersenda gurau, bersenang-senang, merayakan kehidupan seolah-olah itu tidak akan pernah berakhir. Tapi ketika kita tua,
Kita tahu itu pasti akan berakhir, ya. Dan masa-masa muda di mana kita itu menjalani hidup seolah tidak akan berakhir, kita tidak akan menua, itu kita jalani dengan bodoh seringkali. Orang yang menjalaninya dengan seolah-olah akan selalu seperti ini, mereka akan membuang-buangnya. Teenagers itu bertanya, saya besok akan jadi apa? Orang usia 20-an bertanya, saya kira-kira akan nikah sama siapa? Dan mulai mungkin mencoba-coba beberapa aplikasi komputer. Anak gua nanti mukanya kayak apa ya, segala macam. Tapi orang yang tua, dia akan bertanya-tanya dia akan meninggalkan apa. Apa yang akan menjadi dampak dari kehidupan dia yang cuma sekali itu. Nah, kematian ini kenapa begitu kuat? Ya, kematian begitu kuat karena beberapa poin saya akan jabarkan. Pertama, karena yang mati itu adalah keseluruhan hidup kita, bukan hanya tubuh kita. Mati itu berarti berhentinya bukan cuma sekedar fisik. Kalau fisik itu kita tahu ya, memang itu terjadi. Bahkan sebelum kita mati, fisik kita pelan-pelan mati juga. Waktu dulu kita kecil, bisa misalnya cium dengkul gitu ya. Sudah agak tua, beberapa orang nggak bisa cium dengkul karena terhalang perut gitu kan. Waktu masih muda kita bisa loncat-loncat agak tinggi. Waktu udah tua loncat-loncat, aduh nanti lu patah ya, nanti pinggangnya cedera dan segala macam. Tapi nanti waktu sudah tinggal 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, boro-boro loncat-loncat ya, bisa jalan aja udah syukur-syukur gitu ya. Jadi kita tahu sebelum kita mati pun tubuh kita sudah merosot. Jadi memang kematian itu berarti tubuhnya membusuk, dimakan cacing. Itu sesuatu yang ya semua orang tahu. Itu mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan karena kita toh sudah mengalaminya secara bertahap. Yang paling mengkhawatirkan adalah seluruh hidup kita itu berhenti. Ya, seluruh hidup kita. Yang menjadikan kamu itu kamu berhenti. Yang menjadikan kamu itu apa? Emosi kamu, ya, pikiran kamu, relasi-relasi kamu. Semua itu berhenti. Pikiran kamu berhenti, tapi kita bilang apa? Ah, itu sudah mulai juga kok waktu kita menua. Orang menua, memori satu persatu hilang. Ya, kekuatan kalkulasi satu persatu hilang. Jadi, ya pikiran sudah mulai. Emosi masih kurang lebih sama. Ya, karena beberapa orang itu secara aneh merasakan apa? Seperti baru kemarin saya lulus SMA. Punya perasaan itu nggak? Kamu punya perasaan itu nggak? Lulus SMA itu kayaknya baru kemarin. Umur 15 itu seperti baru kemarin. Ya? Kamu tahu nggak kenapa? Karena kamu yang umur 15 masih bersama kamu. Karena manusia itu seperti bawang. Waktu kamu kecil, yang kecil ini di dalam. Waktu agak besar, yang besar ini bertumbuh di luar. Waktu agak besar lagi, yang besar lagi ini ada bertumbuh. Artinya, diri kamu yang umur 3 tahun, yang umur 9 tahun, diri kamu yang umur 15, nggak kemana-mana, tetap di situ. Dalam diri kamu itu yang kamu bawa-bawa. Waktu kamu tua, umur 80, diri kamu yang umur 8 ya ada di dalam sini. Itu sebabnya kayak, seperti baru kemarin ya. Iya, even baru detik yang lalu. Masih bersama kamu kok, yang umur 8 itu. Di dalam sini. Ya. Jadi emosi itu, selama kamu belum pikun, ya, masih ada bersama dengan kamu. Tetapi itu pun akan lenyap di dalam kematian. Ya, kalaupun pikiran kamu masih tajam waktu kamu mati. Waktu kamu benar-benar mati, dia lenyap. Dan relasi-relasi kamu, kita khawatirkan apa? Orang yang mati dia berpisah. Saya pernah lihat satu film yang latar belakangnya itu adalah agama rakyat orang Meksiko. Kalau nggak salah, judul filmnya adalah Coco. Lalu di situ bercerita mengenai City of the Dead, ya, City of the Dead. Jadi itu bercerita mengenai alam setelah kematian. Konon dalam kepercayaan agama mereka, orang-orang itu masih ada, dan orang-orang yang sudah mati itu masih punya dinamika, ya, masih punya relasi, masih punya cerita lah, ceritanya lanjut setelah mati itu. Cuman ya seluruh warga kota itu, City of the Dead itu ya semuanya adalah orang-orang yang udah mati gitu ya. Tapi cerita masih lanjut.
Tapi ceritanya itu nggak lanjut selama-lamanya. Ada titik di mana ceritanya berhenti. Kamu tahu kapan? Waktu orang yang hidup satu pun nggak ada yang inget kamu. Kamu tiba-tiba lenyap, jadi abu gitu ya, kamu lenyap. Jadi selama masih ada yang inget kamu, cerita hidupmu masih lanjut gitu ya. Ini beautiful juga metafornya ya. Dan bukankah itu yang seringkali kita takutkan sebetulnya? Yaitu apa? Bukan badanmu menua, bukan pikiranmu terus pikun hilang. Tapi seluruh dunia udah pikun gak inget kamu kira-kira gitu. Kamu dilupakan. Seolah-olah gak ada bekasnya kamu pernah hidup. Ya, itu yang kamu khawatirkan. Karena kamu dari eksis menjadi nihil, jadi tidak eksis. Dan itu sesuatu yang kuat, ya. Kematian itu sesuatu yang kuat. Paulus sendiri mengaku itu sesuatu yang kuat dalam Ibrani pasal 2 ayat 15. Ya. Kematian itu memperbudak, memperhamba setiap orang yang hidup. Ernst Becker menuliskan buku ini, ya, Denial of Death. Dan mengatakan bahwa peradaban-peradaban penting, peradaban-peradaban yang besar itu seringkali dibangun sebagai penyangkalan atas kematian. Ya, jadi orang menyangkal mortalitasnya, itu sebabnya mereka bikin piramida. Orang menyangkal mortalitasnya, itu sebabnya mereka kerja keras mendirikan prestasi yang besar-besar. Mereka bikin monumen-monumen yang hebat-hebat. Ya, bikin pencapaian-pencapaian yang hebat. Sehingga orang di kemudian hari harap-harap bisa bilang, piye kabari penak zamanku toh, segala macam. So, ingin dikenang, ingin untuk masuk dalam Hall of Fame dalam sejarah. Supaya apa? Supaya harap-harap tidak dilupakan. Harap-harap kita masih ada terus, walaupun tubuh kita sudah dimakan cacing. Ya, saya senang sekali dengan omongannya Jose Mujica. Jose Mujica, presiden dari, ada yang masih ingat? Saya agak lupa, negara di Amerika Latin. Kalau tidak salah Bolivia, bukan Bolivia. Peru mungkin. Jose Mujica, ya tinggal googling, Jose Mujica. Dia itu dipenjara sekian puluh tahun karena melawan pemerintah. Akhirnya waktu dia lepas, dia jadi presiden. Lalu kemudian dia itu presiden paling miskin katanya. Kenapa? Karena dia itu masih pakai mobil bututnya dia itu. Lalu dia itu instead of beli pesawat kepresidenan, dia beli helikopter untuk mengantar orang-orang dalam negara dia yang kecil itu. Negaranya memang nggak terlalu besar ya, semua bisa dijangkau pakai helikopter. Jadi dia beli helikopter medis yang mahal dari Perancis untuk kemudian bisa menghantar siapa saja, dari mana saja ke rumah sakit sentral dalam tempo kurang daripada setengah jam. Dan dia bilang, itu lebih penting daripada pesawat kepresidenan. Buat apa? Pesawat kepresidenan gue bisa pergi-pergi pakai komersial kok. Gue bisa pergi-pergi pakai charter kok. Ngapain gue punya pesawat sendiri? Tapi yang helikopter itu gue tunggu charter dulu, udah mati orangnya gitu ya. Jadi itu yang perlu. Dia taruh di sentrum kota, karena kotanya suka macet dan segala macam. Dia taruh di situ. Itu siapa aja bisa pakai. So, kata Mujica kemudian, kenapa saya melakukan itu? Karena ya, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa sebelum akhirnya seperti setiap kita akan menjadi setumpuk cacing dan dilupakan. Jadi dalam benak dia itu, one day saya akan menjadi setumpuk cacing. Kamu orang besar, kamu orang penting, kamu presiden, nasibmu demokratis. Semua orang sama, dari Napoleon sampai Jin Suwang, sampai si pengemis, sampai Lazarus, sampai siapapun. Jadi setumpuk cacing. Setiap kita. If it isn't nice, I don't know what is. Oke, so ini menakutkan buat kita, ya, menakutkan dan membuat kita diperbudak sehingga kita mengarahkan seluruh hidup untuk itu. Dan kita tahu, pada akhirnya kita kalah. Pada akhirnya kita kalah, ya. Jadi kamu apalah olahraga yang rajin. Saya nggak bilang jangan olahraga yang rajin, ya. Kenapa? Karena itu bikin quality life. Tapi olahraga yang rajin supaya nggak jadi setumpuk cacing. Nggak. Suatu hari tetap jadi setumpuk cacing, ya. Walaupun kamu itu atlet. Operasi plastik berlapis-lapis, ya. Atau jadi orang yang sangat powerful, yang sangat bermoral, dan whatever.
Kalau tujuannya adalah menyangkali immortalitas, you're doomed to fail. Ya, kamu dikutuk untuk gagal. Dan itu yang Paulus katakan, setiap kita bukan Paulus, penulis surat Ibrani katakan setiap kita itu ditawan menjadi budak dari kematian. Jadi di satu sisi kematian itu pasti, di satu sisi kematian itu begitu mengerikan, tapi di sisi yang lain kematian itu juga nyata ya. Nyatanya itu adalah apa? Kita nggak bisa mengalahkan itu. Kita melihatnya hari demi hari. Dan Paulus pun mengatakan bahwa dia tidak meromantisasi kematian. Oh, mati cuma pintu, lewat saja, nanti ketemu Tuhan. Enggak. Dia menyebutnya sebagai musuh. Roma pasal 8 ayat 38 ya. Paulus menyebut kematian sebagai musuh yang terakhir, musuh yang harus dimatikan, musuh yang merampok kehidupan dari keindahan, dan seterusnya. Itu musuh kita. Jadi kita jangan meromantisasi kematian. Tidak pada tempatnya, karena Alkitab sendiri tidak melakukannya. Kematian itu musuh dari kemanusiaan. Dia musuh yang memperbudak kita. Tetapi dia musuh yang sudah dikalahkan. Ya. Dan pengharapan Kristen bukan pengharapan bahwa hidup kita akan terus berlanjut. Pengharapan Kristen bukan pengharapan bahwa yang mati nanti akan napas lagi dan balik lagi. Enggak. Pengharapan Kristen adalah ini, kebangkitan. Ada perbedaan yang signifikan antara resuscitation dengan resurrection. Ini yang tidak dibahas sama R. Paul Stevens ya, tapi saya tambahkan saja. Resuscitation itu kayak apa ya? Kayak begini, orang itu udah mati, lalu disetrum-setrum kali ya, atau mungkin apalah diurapi pakai minyak lah, atau didoain lah, atau whatever lah, bla bla bla, kasih tenaga dalam kali, atau apalah. Terus hidup lagi dia. Orang mati hidup lagi, orangnya sama. Sama ya, sama persis. Cuma sekarang ada pengalaman aja pernah mati gitu ya. Dan itu terjadi. Jangan sangka orang resuscitation ini sesuatu yang istimewa banget. Enggak istimewa sih, jarang terjadi sih. Tapi itu terjadi kok, ya. Resuscitation itu. Jadi orang udah mati terus hidup lagi itu nggak perlu heran. Lazarus pun hidup lagi kok. Ya, lalu kemudian apa? Jauh-jauh sebelum Yesus, tulang-tulangnya Elisa itu bisa bangunin orang yang udah mati, anak muda mau dikubur kena tulangnya Elisa, bangun dia. Elia bisa bangunin orang mati, ya itu nggak istimewa banget kok. Dan saya pernah dengar juga beberapa kesaksian mengenai orang yang mengatakan ini orang ini saya nggak perlu ngomong deh, soalnya kamu kenal nanti, ya. Orang ini punya engkong, pernah mati 2-3 hari gitu. Sudah itu bangun lagi orang itu, engkong dia maksudnya, bangun lagi, masuk koran segala macam, bangun lagi dan masih hidup 6 tahun lagi, udah mati 2-3 hari gitu, ya. Jadi dokter udah nyatain mati nih orang, mungkin salah juga waktu bilang mati, tapi udah masukin peti ya, udah nggak makan 2-3 hari gitu, udah disembayangin, berisik dia juga nggak bangun gitu. Terus tiba-tiba bangun dia pada hari ketiga atau hari keberapa gitu, gue di mana katanya, gue minta makan katanya, lapar. Wih, bangun dia, ya, padahal udah mati. Itu resuscitation aja. Ya, kamu boleh memuji Tuhan, boleh, ya, bersyukur boleh. Orang yang bersangkutan dapat kesempatan kedua hidup, boleh juga, bagus, lebih memuliakan Tuhan. Tapi itu bukan resurrection, itu bukan pengharapan kita. Ya, pengharapan kita itu resurrection. Resurrection itu apa? Yang dialami Yesus. Udah mati, benar-benar mati, jadi bangkai. Lalu kemudian bangun dalam kondisi berbeda dan tidak mati lagi. Itu namanya resurrection. Ya. Lazarus itu cuma resuscitation. Bangun dia, ya berapa tahun dia mati lagi lah Lazarus. Ya, cuma nggak diceritain aja. Yesus mati lagi? Enggak. Ada bedanya nggak? Ada bedanya. That's resurrection. Ya. Dan kita semua yang mati punya di dalam Yesus ada pengharapan akan resurrection. Jangan salah, bukan resuscitation. Ya, kalau resuscitation terjadi, fine, good, nice, ya. Tapi itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu resurrection. Sehingga kita itu bukan kemudian menerima kematian itu sangat kuat,
sangat menyeramkan, musuh kita yang real, memang dapat mengosongkan hidup dari makna. Kita bukan hanya kemudian begitu saja melawannya secara sia-sia, tapi kita boleh menerimanya. Tapi menerimanya di sini tidak menerimanya ala Santayana atau orang-orang eksistensialis yang lain, karena orang-orang eksistensialis itu menerima kematian kalau yang di luar Tuhan ya. Saya nggak bicara mengenai Kierkegaard, karena Kierkegaard eksistensialis yang Kristen. Tapi saya bicara orang eksistensialis yang di luar Kristus. Mereka itu menerima kematian, tapi kemudian ya berusaha dengan berani menerima bahwa hidup itu memang nggak ada maknanya. Lalu kemudian ya sudah, selesai. Tapi kita orang Kristen itu diberikan pengharapan akan kebangkitan. Ya, sehingga kita menerima kematian, bukan menolak kematian, tapi menerima kematian sebagai satu sakramen. Kita bukan menerima kematian sebagai sekedar habis gimana lagi gitu ya. Bukan, tapi sebagai satu sakramen. Karena kematian dan kebangkitan Kristus membuat kematian setiap kita berpotensi menjadi satu medium dari anugerah Tuhan, media gratia. Ya, saluran daripada anugerah Tuhan. Anugerah apa itu? Anugerah ini, kebangkitan. Kita bagaimana dibangkitkan kalau nggak lewat kematian? Ya nggak bisa ya. Resurrection itu ya harus lewat kematian. Paulus menjelaskan panjang lebar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. No, bukan yang ke-7, ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Paulus jelasin panjang lebar. Salah satunya itu adalah dengan memakai metafora benih. Benih ketika dia ditanam di dalam tanah, berkubur di situ selama berhari-hari. Apa yang terjadi dengan benih itu? Kemudian dia mulai berakar. Kemudian dia mulai bertunas. Lalu nggak lama kemudian tunasnya muncul ya di atas permukaan tanah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tunas ini tumbuh menjadi pohon, gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan benihnya ini? Yang terjadi dengan benihnya adalah dia mati. Mati that's it? Kadang-kadang mati that's it karena nggak ada ininya ya. Karena benihnya membusuk gitu ya. Mati, that's it, selesai. Saya kira itu yang terjadi di dalam pengharapan orang-orang yang sekuler. Kita mati, ya sudah mati kayak itu, benih taruh di tanah terus membusuk lalu tidak bertunas. Tapi dalam pemikiran orang Kristen, benih ini akan mati, akan membusuk, akan menghilang, yes. Tetapi bukan membusuk dalam artian lenyap, tapi dia membusuk secara tanda kutip dalam artian benih itu sendiri dalam bentuk yang awal hilang. Kamu gali tanahnya, nggak ketemu itu ada apa? Misalnya benih jeruk gitu ya, biji jeruk taruh di tanah. Jadi pohon jeruk kan ya. Waktu sudah jadi pohon jeruk, kamu gali-gali coba tanah. Kamu bongkar, kamu bersihin tuh akarnya. Di mana ya benih yang tadi saya tanam ya? Di mana? Gak ada. Kemana? Ini menjadi pohon jeruk dia. Mengalami metamorfosis. Ini namanya resurrection. Ya, Paulus katakan. Dan lewat apa? Lewat kematian. Melewati kematian. Kematian itu sakramen, tanda yang kelihatan untuk realitas rohani yang tidak kelihatan. Yaitu Tuhan mengubahkan diri kita, emosi kita, pikiran kita, tubuh kita, relasi-relasi kita menjadi sesuatu yang baru. Ya. Dan bukankah kita bersyukur untuk hal itu? Yang ketiga, bagaimana dari denial of death menjadi embracing death kita lakukan, ya. Pertama, kita mesti terima bahwa kematian itu bukan hanya dapat dilihat sebagai tidak terelakkan, saya tidak suka, saya benci, tapi dia akan toh datang. Tetapi ini, kematian itu mendisiplin kita. Apa yang terjadi dalam disiplin? Kamu pernah mengalami disiplin ya, pernah mengalami mendisiplin orang lain dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika seseorang didisiplin?
Yang terjadi adalah dia dihadapkan dengan kebenaran, betul ya? Dia dihadapkan dengan kebenaran yang tidak dapat ditawar. Dia dihadapkan dengan tuntutan yang tidak dapat ditolak. Itu namanya disiplin. Seorang anak kecil yang tidak disiplin, dia itu merasa hidup ini bisa ditawar. Dia bisa seenak jidat dia sendiri. Dan seluruh dunia akan ngalah. Dan anak itu akan tumbuh menjadi seorang anak yang menyia-nyiakan talenta dari Tuhan. Ya. Tapi kalau seseorang itu didisiplin, dia itu akan dihadapkan kepada sesuatu yang dia nggak bisa tawar lagi. Ya, jam 7 itu jam 7 harus bangun. Nggak bisa dia bilang, aku nggak mau jam 7, aku mau sekarang ini masih jam 6 sehingga aku masih bisa tidur dan seterusnya. Nggak bisa dan seterusnya. So, kematian juga mendisiplin kita. Ya, waktunya sudah habis, artinya waktunya sudah habis. Kita nggak bisa bilang, nggak mau sekarang, 10 tahun lagi aja. Nggak bisa, waktunya habis ya habis. Kematian itu mendisiplin kita. Untuk mengakui apa? Mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Mengakui bahwa kita itu makhluk yang waktunya terbatas. Dan kita itu hanya diberi kepercayaan, yaitu kehidupan kita. Ya, we are living on borrowed bread. Itu satu kenyataan yang kita sering kali tolak. Kita merasa hidup kita itu milik kita kan? Waktu kita milik kita. Kenapa? Karena apa ya? Karena apa kalau ditanya mendadak jadi memang nggak ada jawaban ya? Kenapa? Karena memang nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena hidup ini memang bukan dari kamu. Ya, orang Konfusianisme secara lebih waras mengatakan hidupmu itu, setidaknya badanmu itu adalah pemberian dari orang tuamu. Orang Konfusianisme itu kan punya kepercayaan itu ya. Jadi tubuh itu, makanya mereka di Cina itu agak susah cari donor mata, donor ginjal gitu, agak susah ya, kecuali yang terpaksa ya, karena napi atau yang pikirannya modern. Tapi kalau orang yang pikirannya tradisional itu agak susah cari seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya paham tubuh itu bukan milik kamu, tubuh itu milik orang tuamu. Itu pemberian dari orang tuamu, tubuhmu itu. Dan ya kita bilang, enggak lah ini apa-apaan pemberian Tuhan. Iya. Cuman setidak-tidaknya itu sudah lebih baik daripada sikap kita biasanya, yaitu tubuh kita yang milik kita gitu. Waktu kita ya waktu kita, punya saya, hidup saya ini punya saya. It's my life gitu. Tapi enggak loh. Ya, it's your life, yes. Tapi your life is a gift. Ya, it's a gift. It's not yours. It's a gift. Itu sesuatu yang kamu miliki karena diberi, artinya kamu suatu hari akan mempertanggungjawabkan itu, ya. Dan kamu dikasih tugas mengelola itu, tubuhmu itu, ya. Dan kematian mendisiplin kita, ketika dia mengatakan, oke, timingnya sudah selesai, artinya tubuhmu kan, sudah diambil balik, ya sudah diambil balik. Yang kedua, kalau kita memeluk kematian ya, kita embracing death, maka kita akan berhenti membuat monumen. Orang yang deny death itu mereka build monumen. Kita akan berhenti membuat monumen karena kita tidak lagi menolak kematian. Ketika kita memeluk kematian bukan sebagai sahabat, kita menerimanya sebagai kenyataan hidup yang pahit. Kita embracing reality itu ya, embracing death. Yang terjadi adalah kita mulai menghargai memori. Kita mulai menghargai ini. Remembrance. Jadi bukan monumen, tapi ingatan. Loh, apa bedanya monumen sama ingatan? Bedanya di sini. Monumen itu, walaupun manusianya sudah nggak ada semua, tetap dia bekerja menurutmu. Jadi artinya apa? Kamu itu kepingin dikenang despite of orang-orang, komunitas, relasi-relasimu. Ya nggak? Kamu ini kenang. Kamu ingin melalui dirimu sendiri, seluruh dunia bungkam. Saya ini hebat, bagaimanapun. Lihat tuh, tembok yang seperti naga itu yang saya bangun.
Lihat tembok itu, ingat saya. Itu monumen. Tapi remembrance adalah ini. Kamu bersyukur bahwa Tuhan melakukan ini dan itu melalui hidupmu, dan orang lain juga bisa ikut dikuatkan. Walaupun yang orang lain ingat-ingat itu nggak tentu kebaikanmu. Contohnya apa? Contohnya hidupnya Abraham, Ishak, dan Yakub dan umat Israel. Kalau kita membangun monumen, mindset kita membangun monumen, kita akan sedapat mungkin menyembunyikan yang buruk-buruk yang kita nggak mau. Kita nggak mau orang ingat-ingat itu, kita mau orang itu ingat-ingat yang baik-baik. Bahkan konyol banget, kita itu bisa happy kalau orang lain menyangka kita lebih baik daripada kita sebenarnya. Contoh, kamu pernah nggak dengar istilah ini? Waktu dosen sudah kasih kuliah, oke, ada pertanyaan, pada diam, lihat-lihatan, terus pada diam. Duh, kenapa nggak pada nanya? Aristotle bilang, cuma manusia yang bisa nanya, ya, dewa tidak perlu nanya soalnya sudah serba tahu. Binatang tidak bisa tanya soalnya nggak bisa ngomong, ya, dan nggak bisa mikir. Cuman manusia bisa tanya. Maka kalau kamu nggak nanya, cuman 2 kemungkinan, kamu dewa atau kamu binatang, dia bilang. Dan kayaknya kamu bukan dewa deh, semacam itu ya. So, ketika dalam situasi seperti itu, ya, kenapa orang tidak bertanya? Seringkali kemudian jawabannya ini, takut Pak. Takut apa? Takut ketahuan gobloknya, semacam gitu ya. Artinya apa? Artinya kita mungkin seneng kalau nggak kelihatan goblok, atau mungkin lebih seneng kalau, atau juga seneng kalau kelihatan lebih pintar dari sebenarnya. Ya, kita suka mengesankan, bikin impresif, ya, impresif. Impresinya itu kita nggak keberatan kalau impresinya itu lebih hebat, lebih heboh daripada sebenarnya, kita nggak keberatan. Itu benar nggak? Lalu kita berdiri di balik ini. Namanya juga manusia Pak, maklum aja dan segala macam. Tapi saya kira itu alasan omong kosong ya. Kenapa? Karena bayangkan ya, betapa menyedihkan. Kamu lebih suka dikenang lebih daripada diri kamu sebenarnya. Itu artinya kamu ingin dikenang sebagai bukan dirimu. Dan itu artinya apa? Kamu menyangkali dirimu. Bodoh sekali ya. Dan itu menyedihkan sekali, bukan? Itu adalah pengakuan yang jujur bahwa dirimu itu sesuatu yang kurang dan gak patut dikenang. Lalu kamu bilang apa? Setidaknya aku sudah dikenang. Yang dikenang itu dirimu atau impresimu? Impresimu lah. Impresimu yang bagus, yang kamu suka. The better version of yourself, yang kamu berilusi, that's really you. As a matter of fact, no. Jadi sedih banget ya. Tapi itulah kita. Itulah kita. Kita puas kalau orang lain itu menyangka kita begini begitu, atau tidak menyangka kita begini begitu. Gak ketahuan bodohnya, gak ketahuan sombongnya, gak ketahuan piciknya, gak ketahuan sempit hatinya, dan ketahuan luas hatinya, ketahuan jujurnya, ketahuan hebatnya, ketahuan pinternya. Yang mana ketahuan itu sebenarnya bukan ketahuan, tapi orang lain tertipu. Itu kita senang. Aduh, sedih ya. Tapi gak apa-apa, itu kenyataan. Kenyataan yang jujur. So, mendirikan remembrance, ya, memanjangkan ingatan, menolak lupa, bahkan dengan kuat berusaha mengingat-ingat baik yang baik maupun yang tidak baik, baik yang disukai maupun yang tidak. Itulah kebudayaan umat Tuhan. Itu sebabnya umat Tuhan, ya, mulai dari umat Israel sampai umat Kristen, mereka itu kalau ditanya ya, bikin monumen apa toh? Gak banyak. Ya. Mesir bikin monumen sampai ini hari sudah 5.000 tahun masih ada. Orang Israel loh ninggalin apa sih? Orang Israel Bait suci, impresif ya. Tuhan gak berkenan loh. Bait suci itu hancur sampai ke dasar-dasarnya. Gak ada ada peninggalan ya, pondasinya. Quite impressive. Herodes Agung yang bikin. Quite impressive. Nyisipin satu silat aja gak bisa. Di antara batu sama batu yang berapa ribu ton, berapa ribu kilo itu satu balok batu.
Quite impressive. Kamu pikir itu intisari daripada being Christian, being people of God? No. Tuhan tidak berkenan sama itu. Ya, bait suci itu rontok sampai ke dasarnya kok. Sisa fondasi, lu bangga apa? Tapi umat Tuhan itu punya satu culture yang membuat kita adalah kita. Kamu tahu apa? Culture berkisah, bercerita yang jujur, bercerita mengenai hidup saya dan kamu, hidup kita di hadapan Tuhan. Dan dalam cerita kita, siapa pahlawannya? Siapa hero-nya? Gak ada, kecuali Tuhan. Hero-nya Tuhan. Karena dalam kisah-kisah yang kita baca, Abraham itu ya impresif, pasal 22 itu impresif, mempersembahkan Ishak. Tapi yang sisanya ya not so impresif lah. Not so impresif. Ishak itu ya impresif, Ishak hebat, berdoa, istrinya itu mandul, dia berdoa, hebat, soleh orangnya, Ishak. Iya, tapi yang lainnya ya not so impresif. Yakub, wah ya hebat Yakub, iya. Belakangan, ya nggak terlalu hebat juga sih sebenarnya. Tapi terus sebenarnya poinnya apa ini cerita umat Tuhan? Kalau kamu gagal melihat, poinnya bukan mereka hebat. Poinnya Tuhan penuh kemurahan, kamu gagal melihat Alkitab. Ya. Alkitab itu bukan alat propaganda bikinan raja-raja yang coba deny kematian mereka. Bukan. Tapi manusia-manusia yang hidupnya dibentuk dan disentuh oleh Tuhan. Dan manusia-manusia itu, kalau kita lihat dari jauh, maybe kita bisa salah menyangka impresif. Kita lihat dari dekat dan Alkitab menceritakan bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam, sangat dekat. Really not impressive. Karena mereka itu seperti Anda dan saya. Seperti Anda dan saya. Ya, not so impressive. Memalukan kadang-kadang. Mengecewakan. Membuat marah saja. Dan membuat sinis. Ya. Tapi kita itu dimiliki oleh Tuhan. Tapi kita dikasihi oleh Tuhan. Saya kira, if that is not nice, I don't know what is. Yesus sendiri tidak meninggalkan monumen apa-apa. Beberapa orang, bahkan orang-orang Kristen, coba memperlakukan peristiwa Yesus sebagai monumen. Hasilnya, seluruh abad pertengahan, orang itu punya komoditas yang namanya serpihan salib Yesus. Jadi komoditas, untung zaman dulu belum ada eBay, tapi nggak ada eBay aja, itu serpihan salib Yesus. Dijual beli, jual beli, jual beli, sampai menjadi satu industri. Sehingga orang bilang, seluruh kepingan salib Yesus, kalau di total jadi satu, beratnya 3 ton. 3 ton salibnya segede apa? Ya, pasti banyak yang palsu gitu ya. Mungkin semuanya juga palsu. Lagi pula serpihan salib Yesus ya buat apa? Tapi bukan main-main, karena demand-nya juga ada. Jadi jumlah orang-orang bodoh dalam dunia ini banyak ya. Serpihan salib Yesus. Ya, satu kantong air susu Maria. Aduh, gimana caranya masih awet, gak busuk ya dan segala macam. Wah, banyak lah yang jual hidung Yakobus dan segala macam itu. Banyak yang orang jual. Karena apa? Menyalahartikan remembrance dengan ini, monumen. Ya. Dan barangkali kita juga demikian. Tapi Yesus itu memberikan kepada kita remembrance lewat ini, memorial. Memorial yang sepele, yang remeh-temeh. Ya, memorial yang bukan tipe kayak luxury brands gitu. Tapi memorialnya ini, tepung dan jus buah. Memorialnya Yesus itu, roti dan anggur. Anggur itu jangan pikir kayak, wine mahal kali ya, dan segala macam yang harganya satu botol itu berapa, 300 juta atau apa. Bukan. Tapi wine itu dalam masyarakat Palestina, satu hal yang biasa. Kayak kalau buat orang Indonesia mungkin teh manis itu ya. Teh manis,
wedang jahe, gitu. Semacam gitulah. Ya. Roti itu buat kita apa? Ya nasi. Tiap hari juga makan ya. So, roti dan anggur keseharian. Itulah yang dijadikan Yesus sebagai memorial bagi pekerjaan Tuhan melalui dia. Yesus tidak meninggalkan monumen, dia meninggalkan memorial. Tepung dan sari buah yang memberi Anda makan dan minum dan membuat Anda berubah, mengalami transformasi dari musuh-musuh Tuhan, pembenci Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi tubuh Kristus dalam dunia ini. Oke, kembali kepada Yakub. Yakub di akhir hidupnya itu menyilangkan tangannya waktu dia memberkati Efraim dan Manasye. Seperti saudara tahu, nama Manasye, anak pertama dari Yusuf, itu artinya adalah lupa, kebalikan dari memorial, remembrance. Beberapa orang itu menyangka bahwa masa lalu yang memalukan, ya, seperti dilakukan sama Malin Kundang, ya, masa lalu yang memalukan itu bisa dihapus, ya, dan diganti dengan masa kini atau masa depan yang kita lebih desire. Tetapi Yusuf pun seolah-olah melakukan hal yang sama. Waktu dia memiliki anak, yaitu Manasye, dari anak perempuan seorang imam di On, ya, di Mesir. Kemudian dia memberi nama anaknya itu Manasye, yaitu Allah telah membuat aku lupa akan segala kesengsaraanku di rumah ayahku. Tapi bukan anak itu yang kemudian diberkati dengan tangan kanan oleh ayahnya sendiri, melainkan Efraim. Ya, Efraim itu artinya fruitful, berbuah. Dan ketika Yakub dengan sengaja menyilangkan tangan ya waktu memberkati, ini interesting, Yusuf berusaha untuk battling itu. Jadi Yakub itu mengalami 2 kali pergulatan. Pergulatan yang pertama dia alami melawan Tuhan di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Pergulatan yang kedua ketika tangannya itu mau diganti sama si Yusuf. Untuk tangan kanannya ada di atas kepala Manasye. Tetapi Yakub kemudian mengatakan kepada Yusuf, aku tahu anakku. Jadi Yusuf mengatakan tidak baik ayah. Yakub mengatakan aku tahu anakku. Kira-kira apa artinya? Waktu Yusuf itu bawa anaknya kepada Yakub, ya, itu adalah upacara mengangkat anak, ya. Yakub itu kenapa mengangkat anak lagi? Ada yang tahu? Karena istrinya yang dia kasihi. Nah, ini sekalian penjelasan daripada Kejadian pasal 48 ayat 7, ya. Ini kan lucu sekali, dia sedang memberkati anak Yusuf. Loh, kok tiba-tiba itu mengatakan istrinya mati? Aneh banget ya. Logikanya loncat gitu. Ya, tiba-tiba menyebut soal aku kematian Rahel dalam di jalan. Kenapa tiba-tiba sebut-sebut mengenai Rahel? Saya kira jawabannya adalah karena Rahel sangat menginginkan anak. Rahel itu sangat merindukan anak. Dan Rahel itu bahkan lebih kepingin punya anak daripada kepingin dikasihi suami. Ya, masih ingat ya? Kan si Yakub bilang, bukankah aku ini lebih daripada anak-anak bagimu, gitu ya? Bisa menghibur kamu. Tapi Rahel bilang, kalau kamu tidak memberi aku anak, lebih baik aku mati. So, Rahel begitu menginginkan anak, tapi dia hanya punya 2 anak. Yusuf dan Benyamin. Dan ketika Yakub kemudian melihat Yusuf dan melihat anak-anak Yusuf, dia teringat Rahel. Dan dia teringat bahwa Rahel berhenti memiliki anak karena dia menerima atau mengalami sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan kepada siapa? Kepada Hawa. Hawa ketika sudah berdosa, dia melanggar perintah Tuhan itu. Kemudian Tuhan mengatakan apa kepada Hawa? Susah payahmu waktu melahirkan akan kubuat sangat banyak. Ya. Dia tidak mengatakan kepada Hawa, misalnya apa ya, kamu akan jadi gendut misalnya.
atau kamu akan nanti umur 30 terus udah jelek. Bukan. Tapi susah payahmu waktu melahirkan akan kubuat sangat banyak. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan memberikan tugas yang lebih lekat dengan seorang perempuan dan seorang ibu, yaitu tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Dan tugas itu diwarnai dengan kesakitan sekarang. Ya. Dan bukan hanya kesakitan dalam kasus Rahel, kematian. Dan kematian itu menghentikan Rahel untuk terus melakukan tugas itu. Rahel hanya punya 2 anak. Lalu ketika Yakub melihat anak-anak daripada Yusuf, dia mengangkat anak-anak itu. Karena ibu anak-anak itu adalah orang Mesir. Dia mengangkat anak-anak itu menjadi anak-anak Rahel juga. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita mengingat lagi hal yang lain. Kita mengingat bahwa bagaimana Rahel mati. Ya, bagaimana Rahel mati? Ada yang masih ingat bagaimana Rahel mati? Rahel mati ketika mau melahirkan Benyamin. Jelas ya. Jadi itu berhubungan dengan kutukan itu. Tapi itu belum semuanya. Kenapa? Karena ada satu perkataan yang dikatakan sama Yakub kepada Laban, ayah daripada Rahel. Perkataan itu ada di dalam Kejadian pasal ke-31. 31 ayat ke-32. Yakub mengatakan kepada Laban yang mengejar dia karena Laban menyadari Yakub kabur. Lalu Laban juga kehilangan patung terafim dia. Patung terafim itu sesembahan dewanya Laban. Jadi itu tentu sangat penting. Laban tahu persis ketika patung itu hilang, ya. Lalu kemudian Yakub mengatakan begini kepada Laban, tapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu belakangan kita tahu bahwa Laban menggeledah seluruh perkemahan Yakub dan barang-barang Yakub. Dan pada akhirnya sampai ke kemahnya Rahel. Lalu Rahel yang mengambil terafim itu tahu ini sedang digeledah, pasti akan ketemu. Taruh di mana sama Rahel? Dia taruh di bawah pelana ontanya. Lalu kemudian dia duduk di atas itu. Lalu kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, maafkan aku ayah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Jadi dia mengatakan aku sedang menstruasi. Menstruasi itu mekanisme apa ya? Again, mekanisme reproduksi. Mekanisme reproduksi yang di dalam logikanya perjanjian lama membuat seorang perempuan itu tidak layak untuk beribadah. Lalu kemudian dalam logikanya perjanjian lama itu darah menstruasi itu mengotori, dan apa yang diduduki oleh perempuan yang menstruasi itu akan menjadi cemar, ya, sehingga harus dibersihkan dulu sebelum kemudian dipakai lagi di dalam ibadah. Lalu Anda bisa bayangkan terafim daripada Laban itu ditaruh di bawah pelana daripada onta yang kemudian diduduki oleh Rahel yang mengaku menstruasi. Tidak tentu Rahel betul-betul menstruasi, mungkin tidak, ya. Tapi yang pasti dengan kata-kata itu Laban tidak memeriksa pelana daripada onta yang diduduki sama Rahel, ya, karena dia itu akan menganggap kalau dia menyentuh pelana itu dia akan cemar, ya. Jadi dia tidak menyentuh itu. Lalu kemudian dengan demikian Rahel meloloskan diri dari kemarahan ayahnya. Tapi poinnya di mana? Patung terafim daripada Laban, sesuatu yang kudus bagi Laban, dihinakan oleh Rahel anaknya sedemikian. Lalu kemudian akal-akalan yang berhasil ini membuat Yakub kemudian mengatakan sesuatu bukan sebelumnya. Dan perkataan Yakub ini interesting. Perkataan Yakub adalah apa? Siapa yang kamu ketemu patung itu, orang itu mati aja. Itu satu kutukan bukan? Satu kutukan. Itu ampuh nggak?
Apakah ampuh? Ini very interesting. Kenapa? Karena kalau kita bilang itu cuma kata-kata saja, ya itu cuma kata-kata saja dari si Yakub ini. Tetapi bukankah kalau itu hanya kata-kata saja, maka kata-kata berkat yang sangat diidamkan Yakub juga kata-kata saja. Tapi kan bukan. Ya, ketika ayahnya itu memberkati Esau seharusnya, tapi kemudian dia rebut sehingga memberkati, itu cuma kata-kata, ngapain kata-kata diperebutkan gitu ya, tumpakin tangan kepada kepalamu sendiri aja kan selesai gitu ya. Tapi justru itu bukan kata-kata saja, dan itu kemudian sepertinya menurut Yakub sepertinya itu terjadi karena di kemudian hari kemudian Rahel itu mati, dan Rahel mati itu setelah peristiwa yang dicatat berikut ini, pasal ke-35 ayat 2-4. Ini di kemudian hari ya, setelah peristiwa penggeledahan itu sudah agak lama. Jadi ini ketika mereka bersiap untuk pergi meninggalkan Sikem, karena Simeon dan Lewi barusan membunuh anak-anak Sikem itu ya. Membunuh Sikem dan keluarganya. Lalu kemudian Yakub disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Betel ya. Lalu kemudian Yakub berkata kepada seisi rumahnya. Masih ingat Betel itu apa? Spiritual home daripada Yakub. Jadi dia mau ke Betel, mengingat kembali waktu dia kabur, lalu melihat malaikat Tuhan turun naik di situ. Lalu dia mengikat janji sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Dia akan menyertai Yakub. Lalu Yakub bilang apa? Kalau engkau sertai sampai kembali ke sini dengan selamat, ya maka aku akan menjadikan engkau Allahku. Itu perjanjian yang diikat sama Yakub. Nah sekarang ini saatnya kata Tuhan, kembali ke sana. Lalu ada syarat yang dikatakan Yakub kepada seisi rumahnya. Apa itu syaratnya? Ya, saya bacakan aja ya. Berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Mereka itu waktu keluarin dewa-dewa, kira-kira gimana? Menurutmu? Loh kok masih punya dewa-dewa? Kan umat Tuhan masih punya dewa. Masih punya jimat-jimat ya, masih dikeluarin. Artinya apa? Artinya sebelumnya diumpetin gitu, sebelumnya nggak ada. Tapi Yakub menyangka apa? Yakub curiga, Yakub juga tidak tahu mereka punya apa tidak punya berapa banyak tidak tahu. Tapi Anda bayangkan, ketika Rahel menyerahkan terafim itu, loh, ini kan Yakub itu tinggal di rumah Laban 20 tahun lebih. Pernah lihat terafim itu nggak? Itu kan tempat penyembahan terafim itu bagian sentral dari sebuah rumah ya. Dia tinggal di rumah Laban. Barangkali dia waktu menikah di depan terafim itu juga dan segala macam ya. Lalu Rahel dengan malu-malu keluarin, karena Yakub bilang begitu, deklarasikan, semua keluarin terafimnya, kita kubur di sini. Terus Rahel, Mas, ini Mas, loh ini kan. Lalu dia ingat dia pernah kutuk orang yang punya itu mati aja gitu kan. Emang gue pencuri, kamu menggeledah saya dan segala macam seperti ini. Dia katakan kepada Laban dengan marah. Gitu kan? Ternyata istrinya memang pencuri dan ada terafim itu dan dia nggak tahu. Maka dia, saya kira, menimpakan kesalahan, menimpakan kematian daripada Rahel itu kepada ya perkataan dia itu. Ya. Karena kemudian dalam pasal 35, pasal yang sama ya, ayat 16 sampai ke 21 baru terjadi penceritaan mengenai Rahel itu mati. Karena apa? Karena bersalinnya sangat sukar. Ya. So, sepertinya Yakub menyimpan perasaan yang sangat mendalam bahwa dia itu separuh bertanggung jawab terhadap kematian Rahel, istri yang dia kasihi. Tapi Rahel itu mungkin juga memang pantas mati, semacam itu. So, ini sesuatu yang mixed feeling sekali waktu dia mengingat si Rahel ya dan kematiannya. Tapi ternyata kematian Rahel ini juga bukan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena Yeremia mencatat dalam pasal ke-31 ayat ke-15, lalu itu
dikutip sama Matius dalam pasal kedua ayat 18 mengenai Rahel dan kenyataan bahwa Rahel itu tidak dikuburkan satu kuburan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Rahel itu istri yang dikasihi, tapi ketika dia mati justru dia mati di jalan. Dan itu yang sedang dibahas sama Yakub di sini. Ya, Rahel itu mati di jalan. Kita buka saja Matius ya, ini bagian yang sangat dekat dengan hati kita. Matius pasal yang kedua, ketika Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun dalam rangka melenyapkan Yesus. Kemudian Matius mengatakan, genaplah firman yang disampaikan Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Dan Yeremia menulis, pasti bukan gara-gara Herodes membantai anak-anak karena belum terjadi. Yeremia menulis sebagai satu profesi, sebagai satu nubuatan mengenai pembuangan dan bagaimana Tuhan itu sudah menyediakan semacam memorial yang menguatkan orang Israel bahkan ketika mereka itu sedang dihukum oleh Tuhan. Memorialnya apa? Memorialnya adalah kematian Rahel di jalan. Kematian Rahel di jalan oleh sebab kesalahan yang diperbuat Rahel dan oleh sebab ketidaktahuan Yakub, lalu kemudian dia menghukum dengan keras kesalahan itu tanpa dia tahu siapa yang dia hukum. Lalu kemudian ternyata itu menimpa Rahel yang dia kasihi. Dan itu membuat Rahel harus dikuburkan terpisah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang dikubur di tepi Yakub itu adalah Lea, istri yang dia tidak kasihi. Sedangkan Rahel dikubur sendirian di sana. Dan Rahel itu dikubur di dekat Bethlehem itu, ya. Rahel itu dikubur pada satu lokasi di dekat Bethlehem, dan itu adalah satu lokasi yang kemudian dicatat memang berada di dekat peristiwa-peristiwa menyedihkan di seputar datangnya Juru Selamat, di seputar akhir daripada episode pembuangan orang Israel karena dosa mereka. Itu dinubuatkan oleh Yeremia, dan Matius mengutip Yeremia mengatakan itu sekarang digenapi. Ya, mari kita memikirkan apa arti daripada Rahel itu meratap. Rabbi Dresner mengatakan dengan sangat indah, dia mengatakan Rahel itu menangisi Israel yang dibuang ke Babilonia. Jadi ketika Nebukadnezar itu membuang bangsa Israel, mengangkut mereka ke Babilonia, mereka melewati kuburan Rahel. Lalu kemudian Dresner mengatakan, ya, di sanalah kemudian perkataan Yeremia itu digenapi, yaitu apa? Yaitu ketika Israel meninggalkan tanahnya. Rahel itu seperti ibu yang menangisi kepergian anaknya ke medan perang. Ya, lalu kemudian anaknya tidak kembali. Tetapi tangisan Rahel ini sesuatu yang membuat Tuhan tergerak hatinya. Tangisan ibu, masih ingat motif tangisan ibu ya? Terjadi kapan? Ketika anak-anak di Mesir dibantai. Ya, ibu-ibu Israel menangis. Dan itu menggerakkan hati Tuhan membebaskan mereka, Exodus. Lalu kemudian anak-anak Israel itu dibawa pergi sama Nebukadnezar. Melewati kuburan Rahel dan Rahel menangis. Dan anak-anak umat Tuhan sekali lagi dibantai pada zaman Herodes, dan ibu-ibu mereka menangis, ada tangisan di Rama, ya. Sekali lagi kemudian Matius mengatakan itu tangisan Rahel. Jadi Rahel itu adalah gambaran seorang perempuan yang meratap oleh karena terpisah daripada anak-anaknya. Dan yang menarik di sini kalau kita cermati, siapa sih yang dibawa pergi melewati Bethlehem pada zaman itu, ya, melewati kuburan Rahel pada zaman pembuangan? Yang dibawa pergi bukankah orang-orang dari kerajaan Yehuda? Gitu ya, kerajaan Israel kan sudah kalah duluan,
Lalu kerajaan Yehuda kalah belakangan. Nah, Rahel itu ibunya siapa? Dia ibunya Yusuf, ya, Efraim dan Manasye, sama ibunya Benyamin. Sementara kerajaan Yehuda itu anak-anaknya siapa? Itu anak-anaknya Lea, anak-anaknya Bilha dan Zilpa. Tapi Lea dan Rahel sudah bersatu, mereka menjadi ibu-ibu Israel. Ada perdamaian bukan hanya waktu hidup, tapi juga waktu mati. Bukan hanya waktu mereka dikubur bersama, tapi juga waktu mereka dikubur terpisah. Dan Rahel kemudian menjadi semacam tipe, ya, bentuk daripada seorang perempuan yang juga dipakai Tuhan untuk membebaskan. Perempuan yang membebaskan, tapi bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kelemahan. Bukan dengan penaklukan, tapi dengan tangisan. Padahal Rahel itu mandul. Ya, tadinya Rahel itu mandul. Tetapi dia kemudian menjadi ibu yang membebaskan. Itu adalah gambaran daripada bagaimana Tuhan memakai mereka yang helpless, ya, untuk menjadi pertolongan bagi dunia ini, bagi mereka yang ingin ditolong oleh Tuhan. Oke, itu bagian terakhir, saya kira sangat indah kesimpulan daripada R. Paul Stevens mengenai kematian kematian daripada Yakub, ya, yang kemudian memberkati Efraim. Jadi kenapa tangannya bersilang? Kenapa tangannya bersilang? Karena Yakub mengetahui pertama bahwa tidak tentu harus yang sulung tidak tentu yang lahir duluan yang menjadi sulung. Yang sulung itu boleh saja yang kedua. Tapi tangannya juga bersilang. Karena apa? Karena kemudian dia mengatakan bahwa kalau kita bandingkan, ya, perkataan berkat Efraim dan Manasye dengan perkataan berkat Yakub dan Esau, maka kita melihat ada kontras. Efraim dan Manasye. Efraim itu menjadi besar, tapi Manasye itu tidak menjadi kecil. Efraim diberkati, Manasye tidak dikutuk. Sementara Yakub diberkati, Yakub yang disangka sebenarnya adalah Esau. Jadi dari sisi ayah, Esau diberkati, tapi Yakub dikutuk. Dalam kenyataannya, Yakub diberkati dengan penipuan, ya, Yakub diberkati dan Esau dikutuk. Tapi sekarang Efraim diberkati dan lewat Efraim diberkati, Manasye juga diberkati. Nah, ini ada twist di sini, ya. Sehingga ketika tangan Yakub itu bersilang, itu pertama menyatakan bahwa yang bukan sulung pun itu dapat menjadi pemimpin. Tapi poin yang kedua, bahwa Tuhan itu ketika menolong, ketika dia memberkati, dia tidak mengorbankan orang yang tidak ditolong, dia tidak mengorbankan orang yang tidak diberkati, ya. Jadi ini selaras dengan karakter Tuhan. Dia memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, bukan agar segala bangsa menjadi taklukan Abraham, bukan, ya. Saya kira itu konsisten dengan seluruh narasinya. Misalnya Ismail itu juga diberkati walaupun yang dijadikan penerus itu adalah keturunan daripada Ishak, ya, dan seterusnya. Oke, lalu saya bahas singkat bagian epilog. Bagian epilog itu ada 4 poin, ya. Karena ini pertemuan terakhir, jadi saya harus bahas juga bagian epilognya dari buku itu. Poin yang pertama adalah Tuhan itu menginginkan kita lewat seluruh cerita Yakub ini, ya. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan kita untuk menjadi manusia sepenuhnya melalui persatuan kita dengan Kristus. Jadi Tuhan bukan menginginkan kita misalnya menjadi Superman gitu, ya, atau menjadi dewa atau menjadi Allah. Tapi enggak. Tuhan itu menginginkan kita jadi manusia aja, bukan jadi malaikat, jadi manusia aja. Melalui apa? Melalui persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, keseharian kita itu sakramen, ya. Keseharian kita itu adalah sarana anugerah, ya, media gratia. Yang kelihatan itu menjadi sesuatu perwakilan atau menjadi satu petunjuk yang merujuk kepada yang kelihatan. Ya, misalnya kayak roti dan anggur itu, ya. Lalu yang ketiga, keseharian kita itu tidak biasa. Jadi yang kita bilang sehari-hari itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, yang dalam artian
gak ada nilainya. Tidak. Kenapa? Karena realitas itu dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Ya, tidak ada yang sekuler di bumi ini. Bumi ini penuh sesak dengan surga, dan satu hari kelak surga penuh sesak dengan bumi. Ya, itu adalah sesuatu realitasnya. Maka apapun yang kamu jumpai, ya momen apapun kamu jumpai, makan bakso kayak, mengganti sendal kayak, cebokin bayi kayak, menguburkan orang mati kayak, semuanya itu tidak ada yang sekuler karena kita ada di dalam Tuhan. Ya, karena dalam segala hal itu Anda berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang keempat, kamu gak harus jadi orang lain. Kamu cukup jadi dirimu sendiri aja. Tuhan mengingini kamu menjadi dirimu sendiri, dan Dia membentuk hidupmu, siapapun kamu. Yakub itu terpanggil jadi Yakub. Yakub kepingin jadi Esau karena Esau disayangi papa. Tapi Yakub dipakai Tuhan sebagai Yakub. Itu ya. Lalu terakhir mengenai kematian. Kita mesti ingat ya, kita memang orang Protestan itu jarang kemudian menghayati di dalam liturgi bahwa kematian tidak memisahkan orang-orang yang sudah mati dengan orang-orang yang masih hidup. Bahwa kematian itu tidak menghentikan kehidupan, bahwa kita itu sudah memiliki hidup yang kekal. Itu kita jarang untuk hayati ya memang. Kita seringkali itu memang melihat orang udah mati ya udah dia lenyap gitu. Seperti orang sekuler kita. Tetapi kalau kita melihat pengakuan iman kita melihat pengakuan iman rasuli misalnya, satu contoh ya, kita melihat apa di sana? Pada bagian terakhir, aku percaya kepada persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Ya, persekutuan orang kudus di sana, itu orang kudus yang mana saja yang kita percaya. Dulu saya pikir persekutuan orang kudus, berarti bukan persekutuan orang Pekalongan gitu ya. Enggak. Persekutuan orang kudus berarti bukan persekutuan orang-orang biasa gitu ya, orang kudus, orang yang hebat-hebat. Enggak. Orang kudus itu seperti tulisan Paulus kan, orang-orang kudus di Korintus, orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang kudus itu orang-orang kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita kudus karena dikuduskan oleh Kristus. Kita kudus bukan karena kita hebat. Nah, pertanyaannya, orang-orang kudus di sana termasuk nggak orang-orang yang sudah mati? Invisible church termasuk nggak orang-orang yang sudah mati? Termasuk. Mana ayatnya? Roma pasal 8. Kematian, ketelanjangan, kelaparan, peperangan, dan segala macam. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Bapa di dalam Yesus. Persekutuan kita dengan Allah tidak diputus oleh kematian, tapi persekutuan kita satu sama lain dalam tubuh Kristus juga tidak diputus oleh kematian. Jadi kita bersekutu di dalam gereja yang kudus dan am, itu adalah persekutuan bersama semua orang kudus. Ya, sembari kita menantikan tubuh yang baru diberikan kepada kita. Tubuh yang baru sudah dikenakan oleh Yesus. Tubuh yang baru belum dikenakan oleh kita, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Tetapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari persekutuan dengan Bapa dan sesama orang kudus di dalam tubuh Kristus. Juga kematian. Artinya, orang-orang yang sudah mati, mereka apakah lenyap? Lenyap oleh kelupaan seperti dalam kota orang-orang mati itu yang terus gak ada orang menyalakan lilin buat mereka terus mereka lenyap. Tidak, even tidak. Mereka ada bersama kita, cuman mereka tidak kelihatan saja. Mereka ada bersama kita, ya. Mereka ada bersama kita di dalam Yesus. Sama seperti Yesus ada bersama kita, cuman tidak kelihatan saja. Karena memang dunia ini, realitas ini terdiri bukan hanya atas yang kelihatan, tapi juga atas yang tidak kelihatan. Ya, oke. Cuman kita juga diperingati untuk tidak kontak-kontak mereka lah, kira-kira gitu ya. Jadi jangan nanti, wah Pak Hadi ngajarin gitu, boleh juga nih ya, ada cenayang ya, kita kontak-kontak. Enggak. Jangan ya, bukan. Kita dikasih peringatan yang keras untuk tidak mencari, tidak bertenung gitu ya. Itu hukumannya keras di dalam Torah ya. Karena banyak hal yang berbahaya di sana. Tetapi
Poinnya adalah mati itu tidak kemana-mana. Mati itu dikumpulkan bersama nenek moyang di pangkuan Abraham. Ya, so tidak kemana-mana. Kiranya ini boleh menjadi penghiburan kita sewaktu kita menjalani kehidupan sebagai satu seni, merayakan seni mati, ya, seni ars moriendi orang bilang, ya, seni menghadapi atau menjalani kematian kita. Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kami membahas tema demi tema pada buku Down to Earth Spirituality ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami di dalam menghidupinya. Kiranya ini tidak menguap begitu saja dalam kelupaan kami, tapi boleh menorehkan suatu perubahan di dalam kami menjalani narasi kami di bumi ini. Ketika kami menjalani masing-masing jati diri kami, cerita hidup kami, kiranya Tuhan mengingatkan apa yang Tuhan sudah pernah perbuat di tengah umat Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat buku yang baru yang kami akan pakai, kiranya Tuhan juga menyertai seperti Tuhan sudah menyertai bahan-bahan yang sebelumnya, sehingga kami boleh kembali diberikan perlengkapan untuk kami lebih memahami kekayaan kelimpahan daripada warisan kami di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.